Hai semuanya, selamat datang di video animasi Titrasi Redox Kimia Analisis dengan dosen pengampu Profesor Dr. IR Rusdiana Sari, MSI. Selamat menyaksikan ya. Titrasi redoks adalah reaksi penerimaan elektron dan pelepasan elektron atau reaksi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Atau reaksi redoks juga dapat didefinisikan sebagai suatu penetapan kadar reduktor atau oksidator berdasarkan reaksi oksidasi dan reduksi antara analit dengan titran, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Jenis-jenis titrasi redoks. Poin pertama adalah permagenometrik. Adalah titrasi redoks yang menggunakan KMNO4 atau oksidator yang kuat sebagai titran. Dalam permagenometrik tidak diperlukan indikator karena titran bertindak sebagai indikator. Kalium permanganat bukan larutan baku primer, maka larutan KMNO4 harus distandarisasi, antara lain dengan arsen 3, oksida, dan natrium oksalat. Poin kedua, dikromatometrik adalah titrasi redoks yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator. Senyawa dikromat merupakan oksidator yang kuat, tetapi lebih lemah dari permanganat. Kalium dikromat merupakan standar primer. Penggunaan dikromatometrik adalah untuk penentuan besi 2 dan asam klorida. Poin ketiga, iodimetrik dan iodometrik, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dalam iodimetrik, iodin digunakan sebagai oksidator, sedangkan dalam iodimetrik, ion iodida digunakan sebagai reduktor. Poin keempat, bromatometrik merupakan salah satu metode oksidimetrik dengan dasar reaksi dari ion bromat. Oksidasi potensiometrik yang relatif tinggi dari sistem ini menunjukkan bahwa kalium bromat adalah oksidator kuat. Hanya saja kecepatan reaksi tidak cukup tinggi. Untuk menaikkan kecepatan ini, titrasi dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan asam yang kuat. Penggunaan titrasi redoks. Sebenarnya apa saja sih penggunaan aplikasi redoks dalam kehidupan sehari-hari? Analisis dengan cara titrasi redoks telah banyak dimanfaatkan seperti dalam analisis vitamin C. Dalam analisis vitamin C ini, teknik iodimetrik dipergunakan pertama-tama. Sampel ditimbang seberat 400 mg, kemudian dilarutkan ke dalam air yang sudah terbebas dari gas karbon dioksida. Selanjutnya larutan ini diasamkan dengan penambahan asam sulfat encer sebanyak 10 ml, titrasi dengan iodin. Untuk mengetahui titik akhir titrasi, gunakan larutan kanji atau amilosa. Penetapan besi dalam biji besi. Biji besi itu terdiri atas Fe203, Fe304, FeS2, FeCO3, Fe203, NH2O, dan Fe304, NH2O, dan penerapan klor dalam kaporit atau kapur, klor atau kloron. Nah, untuk aplikasi lainnya itu seperti analisis vitamin C, penentuan sulfat dalam minuman anggur, penentuan kadar alkohol menggunakan titrasi dikromatometrik, dan penentuan kadar oksalat, dan lain-lain. Untuk prinsip titrasi redoks, reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron. Dalam setiap reaksi redoks, jumlah elektron yang dilepaskan oleh reduktor harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh oksidator. Ada dua cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks, yaitu metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi.